ketemu lagi di pelayanan digital Perkantas Labuhan Batu. Kali ini saya mengambil mengambil rekaman di sebuah kafe di Jalan Baru, Kota Rantau Prapat. Jadi kafe ini sangat asri, bagus sekali ya. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah buku berjudul The New People Making yang ditulis oleh Virginia Satir. Nah, saya mengenal Virginia Satir ini di dalam kuliah konseling keluarga ya. Di sana dikenalkan Virginia Satir sebagai salah satu terapis terapi keluarga ya, yang sangat dikenal di seluruh dunia. Teorinya sangat solid ya. Dia menulis banyak buku sebetulnya, dan salah satunya ini yang akan saya bagikan. Buku ini cukup tebal sebetulnya, sehingga saya akan membagikan dalam beberapa video. Kali ini saya hanya akan membahas bagian pendahuluan ya. Virginia Satir ini seorang terapis keluarga yang punya pengalaman yang cukup banyak begitu ya, sehingga berdasarkan pengalaman, berdasarkan penelitian, berdasarkan proses akademik, akhirnya dia menghasilkan teori yang solid, sehingga teori ini saya kira masih tetap relevan meskipun dia hidup beberapa puluh tahun lalu ya. Maksudnya teori ini dia tuliskan sekitar tahun 70-80 gitu. Tetapi sampai saat ini saya kira masih tetap relevan. Secara khusus buku ini. Sebagaimana dia tulis bahwa sejak tahun 70-an itu orang-orang atau manusia di seluruh dunia mulai merasa nyaman dengan kemanusiaannya, mulai merasa nyaman, mulai merasa harus hidup sebagaimana manusia selayaknya hidup begitu. Sehingga ada satu kebangkitan dari kemanusiaan, muncullah berbagai penelitian-penelitian, berbagai ilmu untuk secara khusus psikologi gitu ya, untuk menemukan bagaimana seharusnya manusia hidup. Dan bagi Virginia Satir, kenapa The New People Making, pembuat manusia baru gitu ya, karena sejak tahun itu dia merasa bahwa dia sendiri menjadi bagian daripada satu kegerakan menolong manusia hidup sebagaimana manusia seharusnya hidup. Nah, bagi dia, bagaimana seharusnya manusia hidup, selayaknya manusia hidup, sangat ditentukan bagaimana seseorang dibentuk di dalam keluarga. Jadi keluarga itu menjadi sangat penting sekali. Keluarga yang sehat akan menghasilkan orang-orang yang sehat gitu. Sehingga keluarga, orang-orang dewasa, yaitu orang tua gitu ya, pasangan suami istri, itu harusnya memiliki relasi yang sehat, sehingga dia tumbuh dengan sehat dan pada akhirnya membesarkan atau melahirkan dan membesarkan anak-anak yang tumbuh dengan sehat. Nah, jadi dia sangat concern untuk melihat bagaimana pertumbuhan seorang anak sangat ditentukan bagaimana sebuah keluarga dibangun secara sehat gitu ya. Nah, di dalam pendahuluan sangat jelas dia sampaikan tujuan ini. Jadi di dalam pendahuluan buku ini dia sendiri mengakui bahwa di dalam semua gitu ya, di dalam semua pengalamannya sebagai seorang terapis keluarga, dia melihat keluarga-keluarga yang sehat itu akan melahirkan anak-anak yang tumbuh dengan sehat. Sedangkan keluarga yang tidak sehat itu akan melahirkan anak-anak yang tidak sehat juga secara psikologis, di dalam perkembangan mental, bahkan secara fisik. Nah, bagaimana menurut dia orang yang tumbuh dengan sehat? Nah, saya coba ringkaskan dari pendahuluan itu. Orang yang sehat itu sehat secara fisik, secara mental, bisa merasakan, bisa mencintai, bisa otentik, bisa kreatif, produktif, dan bertanggung jawab atas hidupnya. Kemudian punya kehidupan yang sehat dan seimbang. Itulah kehidupan yang sehat, yang manusiawi. Nah, keluarga menjadi konteks seseorang tumbuh dengan sehat seperti itu.
Dan dia menyatakan ada 4 aspek keluarga yang menentukan sehat tidaknya seseorang, yaitu self-worth, rasa keberhargaan diri, komunikasi, aturan, dan juga terhubung dengan dunia sosial. Nah, dia mengatakan bahwa apapun masalah keluarga, pada akhirnya kembali kepada 4 hal ini. Apapun problem keluarga yang terjadi, kalau dibedah gitu ya, di seluruh dunia, pada akhirnya akan kembali kepada 4 hal ini. Nah, semua masalah keluarga, masalah seseorang bahkan di dalam pertemuan seseorang, itu akan ditentukan 4 hal ini. Artinya apa? Ketika kita membedah masalah seseorang secara personal maupun masalah keluarga, maka kita akan melihat biasanya akan berhubungan dengan rasa keberhargaan diri yang rendah, kemudian komunikasi yang tidak sehat, komunikasi yang indirect, tidak langsung, komunikasi yang tidak tulus begitu ya. Kemudian aturan yang ketat, kaku, tidak manusiawi, tidak bisa dinegosiasikan, dan juga berlaku tidak bisa berubah, berlaku abadi gitu. Kemudian relasi sosial yang menakutkan, menyalahkan lingkungan, dan juga biasanya mencari kambing hitam gitu ya, playing victim gitu. Sehingga dia tidak punya rasa percaya terhadap orang-orang di sekitarnya. Kemudian juga dia menarik diri dari dunia sosial. Nah, semua masalah manusia, secara khusus masalah keluarga, ditentukan oleh hal-hal tersebut. Dan dia katakan, keluarga-keluarga yang sehat, kalau kita bedah, maka kita akan menemukan keluarga itu punya rasa keberhargaan diri yang tinggi masing-masing anggota keluarganya. Kemudian komunikasinya langsung, jelas, spesifik, tulus, hangat. Kemudian aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga itu fleksibel, manusiawi, spesifik begitu. Spesifik. Kemudian relasi sosialnya terbuka, penuh harapan, bisa percaya kepada orang lain, punya pilihan-pilihan di dalam hidup begitu ya, di dalam relasi sosialnya, jadi nggak kaku begitu. Nah, karena itu dalam 4 hal inilah dia menuliskan buku The New People Making. Jadi sepanjang bab-bab selanjutnya nanti saya akan bagikan, itu akan membahas rasa keberhargaan diri, komunikasi, aturan keluarga, kemudian relasi sosial terhadap dunia luar. Jadi 4 hal ini akan sangat menentukan bagaimana sebuah keluarga dibangun, sehat atau tidak. Nah, semoga gitu ya, saya akan bagikan bab demi bab bagi kita dan menolong kita untuk bisa melihat keluarga kita, bisa melihat diri kita di dalam konteks keluarga kita. Dan bagi Virginia Satir, di pendahuluan ini cukup jelas, setidak-tidaknya bagi kita bisa mengevaluasi diri dan keluarga dan mau tumbuh. Dia katakan ada satu mimpi begitu ya, bagaimana setiap keluarga bisa bangun, bisa bangkit, bisa tumbuh dengan sehat, dan setiap orang di dalamnya juga tumbuh dengan sehat, merasakan kepenuhan, kebahagiaan, tumbuh secara memuaskan di dalam dirinya. Itu yang menjadi impian dia begitu. Betapa kasihannya melihat orang-orang yang menderita gitu, karena masalah-masalah keluarga inilah yang membuat seseorang menderita secara fisik, secara mental, secara psikologis di dalam dirinya. Nah, ini saja di bagian pendahuluan. Nantikan bab-bab selanjutnya. Tuhan memberkati.